Aduh, pusing pala oe. Dari pagi sampai sore nggak ada pembeli. Gimana oe mau makan hari ini? Apa oe ambil untung lebih aja ya? Alhamdulillah ada pembeli oe. Ini kau saya mau rakit PC gaming. Oh boleh. Lu orang punya budget berapa? 2 jutaan kok. Harus quad core. Yang bener. Lu orang yakin apa? Trumin, bruh. Ini oe ada partnya. Ini part-partnya real no fake ah. Wah, tuh maaf kebalik. Bruh. Oke kok. Gimana dek? Part-partnya bagus kan? Trumin, real no fake. Ini DP-nya. Ya, ini kok DP-nya. Tiba-tiba. Lu orang ganggu oe ngitung duit nah. Loh, kok hilang? Dek, antum mau 2 juta ini lebih berguna atau lebih worth it dari ini? Apa iya dek? Trumin, real no fake. So tahu banget lu jadi orang dasar hewan berkaki 4 bergubuk semua ada di sini ya. Cepetin. Beliau ini kocak gaming. Ini 2 juta dek. Mau memanfaatkan ini dengan baik atau tidak? Jelas saya. Antum datang di channel yang tepat. Ya, kembali lagi bersama saya Jufari Gandara Putra. Woi, lu orang siapa ini toko oe? Oi. Loh, ini channel saya. Tapi ini toko oe. Siapa yang lebih tinggi? Oe kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jufari Gandara Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini sebenarnya saya agak terlalu rapi ya bajunya ini, habis drama tadi dan tanggung aja ya udah sekalian pakai aja buat video gitu kan. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa motherboard atau chipset yang menurut saya tidak worth it untuk dibeli atau dipilih untuk rakitan PC Kerehore, dan juga saya akan ngasih ke kalian beberapa rekomendasi rakitan PC yang budgetnya sekitar 2 jutaan. Rakit PC gaming Kerehore bukan hanya memikirkan soal performa ataupun RGB-nya, tapi kita perlu memperhatikan soal upgradabilitas dan juga apa itu sebutannya, pengalokasian dana yang baik. Ya pokoknya kalian perlu memperhatikan soal apakah komponen tersebut worth it untuk dibeli dengan harga sekian. Dan juga kalian jangan terpengaruh oleh jumlah core ya. Misal ada rakitan PC 2 jutaan gaming quad core real no fake gitu ya. Terus ada embel-embel gaming dan editing libas gitu kan. Nah kalian jangan sampai tertipu oleh ya embel-embel kayak tadi. Karena setiap CPU memiliki generasinya tersendiri dan bisa saja CPU dengan jumlah core sedikit tapi generasi yang lebih baru bisa saja mengalahkan CPU dengan jumlah core yang lebih banyak tapi generasi sebelumnya atau generasi yang lebih lama. Nah emangnya ngapain sih pentingin soal hal itu? Rakit PC kan yang penting performanya oke dan kita bisa main beberapa game yang kita pengen gitu. Terdapat beberapa keuntungan kalau kalian memperhatikan hal-hal yang udah dijelasin tadi. Yang pertama, dengan upgradabilitas yang lebih luas, otomatis budget untuk upgrade kalian tuh akan lebih hemat. Ya pokoknya kita manfaatin budget sebaik mungkin, otomatis performa atau komponen dapat bekerja lebih maksimal. Lalu yang ketiga adalah tentu saja lebih nyaman saat dipakai. Dengan beberapa keuntungan tadi ya tentu saja PC kalian akan mantap, kalian akan puas, dan juga budget atau dana kalian untuk merakit PC tuh jadi nggak mubazir. Dan juga ya kalian nggak akan tuh yang namanya ngeluh-ngeluh pada saat kalian mau upgrade ke depannya. Oke langsung aja berikut beberapa motherboard yang menurut saya tidak worth it untuk dipilih di harganya. Karena di sini kita ngomonginnya Kerehore ya, jadi kita akan ngobrolin soal motherboard yang tidak worth it untuk dipilih atau dibeli di harga atau di budget 2 jutaan. Haus cuk.
Yang pertama ada motherboard dari Intel Core 2 series ya, yaitu motherboard LGA 775. Contoh chipsetnya ada G31, G41, P45, P35, dan lain sebagainya. Pokoknya semua motherboard dengan soket 775. Soket 775 itu seperti yang udah dibahas di video sebelumnya ya, boleh cek di kanan atas video ini. Sini ya berarti. Bahwa LGA 775 itu memiliki upgradabilitas yang sangat minim ya. Contohnya CPU-nya itu mentok cuma di 4 core 4 thread yaitu Core 2 Quad Q 9650 dan harganya tuh sangat mahal ya dan tidak ramah kantong dan gak worth it juga kalau kalian invest dengan harga segitu untuk Core 2 Quad ya. Lalu memori RAM untuk DDR3 itu hanya support di maksimal mungkin 1333 MHz, itu pun harus di overclock dan hanya bisa di beberapa chipset. Lalu yang terpenting SATA-nya hanya support sampai SATA 2 dan nggak support SATA 3. Yang berarti kalau kalian pakai SSD, speed kalian akan mentok di SATA 3. SATA 2 kocak. Ya, speed kalian akan mentok di SATA 2 yang maksimum kecepatannya itu hanya 300 MB per second. Dan PCIe kalau nggak salah juga mentok di 2.0 ya. Dan tentu saja nggak support namanya USB 3.0. Nah, kalau kalian merakit PC Intel Core 2 series ini, kalian mungkin akan bingung kedepannya mau upgrade kemana lagi gitu kan. Karena CPU-nya udah mentok di Core 2 Quad, kalian nggak bisa pakai CPU yang 4 core 8 thread gitu, nggak ada. Terus RAM-nya mungkin mentok di 16 GB DDR3. Dan juga keterbatasan kayak interface SATA tuh penting banget kalau kalian pakai SSD. Walaupun memang performa Core 2 Quad itu masih bisa dijalankan untuk beberapa game terkini di resolusi mungkin 720p atau mentok 1080p lah. Tapi ya kalau kalian kedepannya mau upgrade ke Intel i series atau Intel i Core series itu udah nggak bisa. Fitur-fiturnya udah ketinggalan ya, kayak Intel Smart Chat itu nggak ada, apalagi hyperthreading, apalagi Intel QuickSync itu nggak ada. Jadi kalau kalian invest di Core 2 Quad ini, walaupun performanya masih oke untuk multi-core dan single core-nya, tapi ada beberapa kekurangan seperti fitur dan teknologinya yang masih ketinggalan. Kok masih sih? Yang udah ketinggalan. Dan juga untuk performa Core 2 Quad Q9650 itu bisa dibilang ketinggalan dan bisa dibilang harganya terlalu overpriced karena dengan harga segitu tuh kalian bisa dapat bahkan lebih murah mungkin ya. Kalian bisa dapat Intel i3 3220 yang performanya di atas itu dan juga fiturnya lebih baik dibandingkan dengan Core 2 Quad. Ya pokoknya kalau kalian invest di LGA 775 itu upgradabilitasnya sangat terbatas sekali ya. Wah, pemborosan kata udah sangat terbatas sekali. Sangat sekali. Bisa dibilang Mobo ini walaupun performanya masih oke untuk beberapa game, tapi kedepannya kalian pasti akan bingung bakal upgrade kemana lagi karena beberapa apa sebutannya itu? Hardware limitation ya. Ya pokoknya keterbatasan hardware yang membuat opsi upgrade kedepannya sangat minim. Yang kedua ada motherboard dari Intel generasi pertama atau LGA 1156. Contoh chipsetnya ada H55 atau P55. Intel generasi pertama ini menggunakan soket LGA 1156 dan bisa dibilang lompatan performa dari Core 2 series itu lumayan. Dan juga Intel generasi pertama ini udah ada yang namanya Intel Smart Charge. Tapi ada beberapa hal yang membuat Intel generasi pertama ini tidak worth it untuk dipilih. Pertama adalah motherboardnya yang bisa dibilang tinggi harganya dan juga lompatan performa yang sangat jauh bisa dibilang dengan Intel generasi kedua dan ketiga. Dengan harga motherboard yang mirip-mirip dengan Intel generasi kedua atau 3 atau LGA 1155, ya tentu saja kalian harusnya milihnya Intel generasi kedua atau ketiga yang upgradabilitasnya itu jauh lebih luas dan juga performanya yang jauh lebih baik dibandingkan Intel generasi pertama. Di Intel generasi kedua dan ketiga ini udah ada yang namanya Intel QuickSync atau encoder Intel QuickSync yang berguna bagi beberapa orang terutama video editor. Dan juga Intel generasi kedua dan ketiga ini memiliki efisiensi daya yang lebih baik. Contohnya saja mungkin Intel Intel i5 750 itu memiliki TDP 95 Watt dibandingkan dengan Intel generasi ketiga yaitu Intel i5 3470 memiliki performa yang jauh di atasnya, hanya memiliki TDP sekitar 77 Watt. Dan satu lagi yang terpenting yaitu Intel generasi pertama tidak memiliki yang namanya interface SATA 3. Yang berarti kalau kalian pakai SSD ya speed kalian akan mentok di SATA 2 dan itu sangat mengganggu ya. Nah kalau kalian mungkin pilih Intel generasi ketiga, kalian bisa dapat Intel i3 3220 dengan harga yang mirip-mirip dengan Intel i5 750 dan performanya tuh mirip-mirip juga, bahkan untuk beberapa skenario mungkin lebih baik Intel i3 3220. Dan juga dari segi fitur ya tentu saja lebih baik Intel i3 3220 seperti ada Intel QuickSync. Dan kalau nggak salah udah ada instruksi AVX kalau nggak salah ya, nanti saya masukin. Dan juga jika kalian memilih Intel generasi 3, kalian akan mendapatkan upgradabilitas yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah motherboard dari LGA 1155 khususnya untuk chipset H61. Kita di sini bahasnya chipset H61 yang support Gen 2 saja ataupun yang sudah support Gen 3.
karena kedua motherboard tersebut tuh memiliki kekurangan yang sama, yaitu motherboard H61 tidak support yang namanya SATA generasi 3 atau SATA 3. Dimana kalau kalian menggunakan SSD, saya udah ngomong berapa kali nih, ya pokoknya kalau kalian menggunakan SSD ya speed kalian akan mentok di SATA 2. Saya udah jelasin hal ini di video kanan atas, boleh cek di kanan atas. Nah, kenapa saya bilang tidak worth it? Lalu, kenapa saya sebelumnya bilang mending Intel i3 generasi 3 daripada i5 generasi 1? Nah, memang Intel generasi ketiga itu lebih worth it dan upgradabilitasnya itu lebih luas dibandingkan dengan Intel generasi pertama. Dengan catatan kalian pilih Intel generasi ketiga menggunakan motherboard dengan chipset B75. Chipset B75 sudah support yang namanya SATA generasi 3, sudah support USB 3.0, dan fitur-fitur penting lainnya. Oke, sebenarnya saya mau masukin AMD ya, tapi karena saya dulu pernah bilang gitu kan, saya lebih milih Intel untuk rakitan PC Cerehore dibandingkan dengan AMD. Jadi mungkin saya akan buat video terpisah aja soal ini deh. Oke, sekarang ngapain? Oh, saya akan ngasih beberapa rekomendasi rakitan PC Cerehore dengan budget 2 jutaan yang menurut saya paling worth it dan memiliki upgradabilitas yang lebih baik. Oh my god, memori penuh kah? Coto matene. Nah, sekarang saya akan jelasin beberapa hal yang membuat saya memilih komponen-komponen yang udah jelasin tadi. Ya, alasan mengapa saya memilih komponen tersebut untuk rakitan PC 2 jutaan. Yang pertama untuk Intel i3 3220. Menurut saya CPU ini walaupun memiliki dual core 4 thread, CPU ini sudah bisa dibilang mirip-mirip performanya dengan Intel i5 750 yang memiliki 4 core 4 thread, dan juga Intel generasi ketiga memiliki upgradabilitas yang jauh lebih baik ya. Jadi kedepannya kalian bisa upgrade sampai mungkin i7 3770 dan performanya bisa dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Intel i7 atau tertingginya Intel generasi pertama. Dan tentu saja lebih worth it dibandingkan Intel generasi pertama. Dan juga Intel i3 3220 ini memiliki iGPU Intel HD sekian saya lupa. Ya pokoknya Intel HD yang ada encodernya, dan tentu saja ini berguna bagi video editor ataupun mungkin streamer. Jadi intinya Intel i3 3220 ini lebih worth it karena memiliki upgradabilitas yang lebih baik dan juga memiliki fitur yang lebih baik dibandingkan dengan Intel i5 750. Lalu yang kedua, kenapa saya pilih ASRock B75 yang sudah support USB 3.0? Karena harganya murah ya. Jadi ASRock B75 ini tentu saja sudah support USB 3.0 dan juga sudah support SATA 3 yang berguna untuk SSD. Nggak enak duduknya dah. Nah, lalu untuk RAM, kenapa saya pilih 4 GB? Karena RAM itu merupakan komponen yang bisa dibilang mudah dan nggak mahal untuk di-upgrade. Jadi kalau kalian mau upgrade misal jadi 8 GB atau mungkin 16 GB, ya kalian bisa nambahin 4 GB lagi kalau jadi 8 GB. Dan kalau kalian mau jadi 16 GB ya kalian tinggal jual 4 plus 4 GB nya, lalu kalian beli yang 8 GB plus 8 GB. Dan juga menurut saya 4 GB atau 6 GB itu udah cukup lah untuk awal-awal. Lalu selanjutnya adalah SSD. Kenapa saya pilih SSD Adata S650 ini? Karena memiliki TDP yang... Kok TDP sih? Karena memiliki TBW yang bisa dibilang tinggi dan brand Adata ini udah nggak perlu ditanya lagi lah. TBW-nya itu untuk yang 120 GB tuh ada di 70 TB ya. Emang iya? Oh iya. Dan juga banyak brand yang kayak di bawahnya yang harganya murah-murah itu nggak nyantumin TBW-nya, dan bisa dibilang itu agak sus ya, atau curiga saya dengan brand yang seperti itu. Jadi ya saya lebih milih yang terjamin aja lah karena ini digunakan untuk jangka panjang. Lalu harddisk, kenapa saya hanya 320 GB? Karena 320 GB ini udah cukup untuk awal-awal, dan juga HDD ini merupakan komponen yang gampang di-upgrade lah. Kalau kalian mau menambah kapasitas ya kalian tinggal beli lagi HDD lalu colok di slot SATA. Dan HDD yang sebelumnya tuh nggak perlu diganti atau dibuang atau dijual. Karena slot SATA motherboard PC itu lebih banyak ya. Dan juga PSU-nya ini sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa? Oh, 4 SATA power. Jadi kalian bisa pasang 4 drive atau 4 storage di dalam casing. Nah, PSU-nya tuh saya pakai Aerocoolux 550 watt. Kenapa saya pilih itu? Karena sudah memiliki 6 plus 2 pin power untuk GPU. Dan juga harganya sangat murah. Nah, karena kebetulan PSU-nya di sini pakai atau ada 6 plus 2 pin power, jadi kalian bisa pakai GPU dengan maksimal 6 plus 2 pin power atau 8 pin power. Nah, untuk GPU kenapa saya pilih GTX 450 atau GT635 coupler? Karena ya di marketplace saya cari-cari banyaknya itu. Kalau misalnya kayak GT430 saya cari udah jarang, terus GT440 juga jarang. Sebenarnya ada GT440 tapi karena
VRAM-nya 512 MB ya jadinya saya nggak rekomendasiin. Nah kebetulan karena PSU-nya ini ada 8 pin power, jadi kedepannya kalian bisa upgrade menggunakan GPU yang ada atau membutuhkan 8 pin power. Baiklah, itu tadi beberapa motherboard atau chipset yang menurut saya tidak worth it untuk dibeli atau dipilih. Asalnya untuk rekomendasi 2 juta ini saya mau masukin Intel generasi keempat, tapi karena beberapa hal kayak misal CPU-nya itu untuk upgrade sangat mahal, dan juga menurut saya Intel generasi ketiga aja udah cukup lah, jadinya nggak saya masukin rekomendasi. Tapi ya kalau kalian penasaran Intel generasi keempat 2 jutaan dapat apa aja, boleh cek link sih, boleh cek ya rekomendasinya di deskripsi di bawah. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika kalian mau request video boleh komen di bawah juga. Tekan tombol like jika kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini agar lebih mantap. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Jafari Gantara Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas juga ya.